Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan nih pembelajaran kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript dasar ya. Dan kali ini kita akan membahas objek pada JavaScript teman-teman ya. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu atau mencari tahu dulu apa sih itu objek ya. Nah, objek pada JavaScript adalah sebuah tipe data yang mewakili kumpulan nilai dan fungsi terkait gitu. Nah, penulisan objek pada JavaScript ini dapat menggunakan sintaksis objek literal yang diawali dengan buka kurung kurawal dan ditutup atau diakhiri dengan tutup kurung kurawal gitu. Nah, pada objek di JavaScript ini kita dapat menyimpan kumpulan data meskipun berbeda-beda tipe data gitu. Layaknya seperti array ini, teman-teman ya. Di array kan juga bisa menyimpan banyak data atau lebih dari satu data meskipun berbeda-beda tipe data. Nah, pada objek juga kita juga bisa menyimpan lebih dari satu data meskipun berbeda-beda tipe data. Seperti itu ya. Dan tidak hanya data yang bisa disimpan pada objek ini ya, kita juga dapat menyimpan sebuah function ataupun metode pada objek gitu ya. Nah, tiap elemen pada objek itu diidentifikasi atau dibedakan dengan key teman-teman, atau kunci ya. Kalau di array itu tiap elemen dibedakan atau diidentifikasi dengan indeks yang dimulai dari 0 ya. Kalau di objek itu tiap elemen diidentifikasi atau dibedakan menggunakan key atau kunci ya, yang bisa kita buat sendiri key-nya gitu ya. Nah, ini dia detail dari objek ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa menyimpan sebuah properti atau data ya, entah itu berbentuk string ataupun integer ya, atau angka ya. Dan juga di sini kita bisa menyimpan metode ya atau function. Bahkan kita juga bisa menyimpan array dan juga kita bisa menyimpan objek lagi. Itu teman-teman ya. Ini pembuatan objek literal ya, yang diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri oleh tutup kurung kurawal ya. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana? Nah, di sini untuk mengaksesnya yaitu kita bisa memanggil variabel objeknya, objek literalnya, lalu di sini buka kurung kotak ya, lalu key-nya ya. Contohnya di sini kita ingin mengakses key property. Jadi di sini kita panggil variabel objek nih, lalu key-nya property ya. Di sini property, maka berisi data gitu teman-teman ya. Lalu di sini terdapat dua cara ya, bisa menggunakan yang atas ini atau teman-teman bisa menggunakan cara yang bawah ini. Nah, itu sama juga, dia memanggil key-nya tetapi dia dipisahkan oleh titik aja gitu. Jadi ini nama variabelnya titik key-nya gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan cara yang atas ataupun cara yang bawah ini gitu ya, bebas. Nah, oke, langsung saja di sini kita praktekkan ya. Di sini teman-teman silakan buka kode editornya dan bikin sebuah file ya. Di sini aku sudah memiliki file object.html. Silakan teman-teman bikin file HTML dan silakan dibuka di web browsernya gitu ya. Lalu di sini pada web browsernya, ketika kita sudah membuka file HTML-nya, kita buka inspect ya. Karena kita akan bermain dengan inspect atau membutuhkan bantuan inspect ya, lebih tepatnya pada menu konsol gitu. Nah, di object.html ini kita bikin struktur dasarnya terlebih dahulu. Di sini kita klik ALTZ agar supaya dia tidak perlu scroll ke kanan atau ke kiri ya, jika teksnya melebihi dari kanvasnya ini gitu. Lalu di sini title-nya kita ubah menjadi object JS gini ya. Lalu di sini kita bikin teks script ya untuk menuliskan script JS-nya gitu teman-teman ya. Di sini kita coba reload. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan bagaimana untuk membuat sebuah objek literal pada JavaScript. Nah, di sini gampang aja ya. Kita langsung bikin let,
lalu objekku gini aja. Nah, di sini kita buat kurung kurawal ya. Kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup gitu. Ya, kalau kita console.log, kita tampilkan objekku, variabel objekku ya. Kalau kita lihat ya pada konsol di sini, ini kenapa, kita reload lagi ya. Nah, di sini dia sudah memunculkan objek kosong, teman-teman ya. Di sini objeknya kosong karena di sini memang kita tidak memiliki apapun di dalam objekku ini ya. Nah, untuk membuat datanya di sini kita bisa bikin gini, teman-teman ya. Key-nya terlebih dahulu, key-nya contohnya nama ya. Lalu pisahkan dengan titik 2. Lalu datanya ya, contohnya aku bikin string gini ya, Ibrahim gini aja ya. Kalau kita reload pada web browsernya, kita lihat lagi apa sih isi dari variabel objekku ini ya, yang merupakan objek literal. Nah, di sini isinya adalah key nama yang berisi dengan data Ibrahim ya, string Ibrahim gitu. Nah, di sini yang membedakan antara data satu dengan data yang lain yaitu key-nya, teman-teman ya, key nama. Nah, di sini kalau kita ingin menyimpan lebih dari satu data lagi, kita pisahkan dengan koma ya. Kita bikin lagi key-nya, contohnya mungkin hobi gini ya. Lalu bikin array deh, karena hobinya tidak hanya satu. Contoh aja ini ya. Contohnya di sini di dalam array ada coding ya. Lalu ada apa lagi ya? Ngoding gitu aja ya. Ini aja contoh aja. Kalau kita lihat pada konsol di sini sudah ada key hobi dan juga key nama ya, sesuai dengan yang kita berikan di sini gitu. Nah, di sini pada hobi kita reload lagi karena di sini masih ada satu data aja pada hobi, padahal kita menginputkan 2. Kita lihat lagi di sini, kita perbesar aja ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada key nama dan juga key hobi ya. Dan key hobi ini berisi array, maka di sini akan berisi array gitu, teman-teman. Jadi ada array di dalam objek itu. Nah, kalau kita ingin mengakses key nama ya, kita bisa memanggil variabelnya terlebih dahulu, lalu disertai dengan key-nya. Key-nya adalah nama seperti ini ya. Kita bisa memanggil seperti ini. Kita reload lagi browsernya. Nah, di sini maka dia akan menampilkan Ibrahim, teman-teman gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan cara seperti ini, teman-teman. Titik lalu nama ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi pada menu konsol, kita reload ya, teman-teman. Nah, di sini sama aja dia menampilkan Ibrahim. Nah, untuk cara mengaksesnya seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ketika aku ingin mengassign ya, atau memberikan objek baru, di sini kita bisa seperti ini, teman-teman. Nah, contohnya di sini aku ingin memberikan atau mengassign ya key angka ya pada variabel objekku ini. Kita bisa seperti ini, teman-teman. Kita panggil objekku ya, lalu key-nya ya, contohnya angka seperti ini. Angka contohnya mungkin 18 seperti ini. Kalau kita lihat, kita reload lagi pada web browsernya. Di sini kita lihat ya pada konsolnya, kita tunggu. Nah, di sini dia menampilkan Ibrahim karena di sini kita masih merujuk ke
properti nama atau key nama. Itu kalau kita tampilkan objekku ini ya, kita lihat pada browser. Nah, di sini dia akan ada key baru ya yang bernama angka gitu ya. Padahal di sini pada saat kita assign variabel objekku ini ya, objek literal ini, dia tidak ada angka ya, karena di sini kita mengassign ya atau memberikan nilai untuk properti angka dengan nilai 18 ya. Ketika di objekku ini tidak ada key angka, maka otomatis key angka ini akan ditambahkan ke objek literal ini ya. Tetapi kalau datanya sudah ada, contohnya di sini aku bikin key angka ya dengan isi mungkin 20 gini aja ya. Kalau kita reload pada browsernya, nah dia tetap 18 ya. Maka kalau di sini sudah ada properti angka ya pada objek literalnya, dia sudah ada key angka, maka kode di sini dia berfungsi untuk mengupdate atau mengedit key angka itu sendiri gitu ya. Tetapi kalau di sini aku hilangkan, maka dia berfungsi untuk menambahkan key angka dengan nilai tersebut pada objek literal tersebut gitu. Sehingga di sini akan ada key angka 18 meskipun kita reload lagi ya, di sini akan tetap ada karena di sini kita menambahkan seperti itu ya. Karena di sini ada kode untuk menambahkan objeknya seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ya teman-teman, ada objek literal ini kita juga bisa menyimpan sebuah function. Contohnya di sini kita bikin key cetak ya, cetak nama ini aja ya. Lalu di sini kita bikin function atau method ya. Kita bikin function, name-nya kita kosongi. Lalu karena kita tidak membutuhkan parameter, kita hapus ya. Lalu di sini kita akan mencetak key nama ya. Untuk mencetak atau memanggil data dari objek itu sendiri, kita bisa menggunakan kata kunci this ya. Kita bikin fungsi di sini untuk menampilkan nama ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan konsol log. Nah, di sini karena kita ingin mengakses key nama ini sedangkan dia berada di objek yang sama ya dengan key cetak nama, maka di sini kita bisa menggunakan kata kunci this ya. Kata kunci this nama ya. Di sini kalau nggak salah itu merepresentasikan objek itu sendiri gitu. Karena cetak nama ini atau script ini berada di objek yang sama ya dengan key nama ini, maka kita bisa memanggil dengan kata kunci this gitu teman-teman ya. Maka di sini kalau kita ingin mengakses cetak nama, gampang aja, tinggal titik cetak nama. Nah, seperti ini. Kita bikin buka kurung seperti ini ya, agar supaya dia dijalankan. Ketika kita reload lagi pada browser ya, di sini dia mencetak Ibrahim ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini agar supaya lebih terlihat kalau ini mencetak, kita berikan teks lagi ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah data nama ya. Ketika kita reload lagi, nah dia akan menampilkan ini adalah data nama, yaitu Ibrahim gitu ya. Itu untuk menyimpan function pada objek dan memanggil ya, atau menggunakan function dari objek tersebut ya, kurang lebih seperti itu teman-teman.
Ya mungkin itu teman-teman ya. Di sini kita sudah melihat perbedaannya bahwa kalau array itu dibedakan atau diidentifikasi menggunakan indeks yang dimulai dari 0, kalau di objek dia diidentifikasi dengan key yang kita buat sendiri gitu teman-teman ya. Nah satu lagi mungkin ya. Nah di sini kalau perbedaannya lagi ya, mungkin kita komentari dulu yang ini. Lalu di sini kita coba hapus ya. Nah, di sini kita coba bikin sebuah variabel menggunakan let. Mungkin angka gini aja ya. Dan ini berisi angka-angka. Nah, seperti ini ya. Ketika kita coba ingin mengakses angka 2 contohnya, kita bisa mengakses seperti ini kan. Kita panggil indeksnya ke 1 ya. Kalau kita lihat pada browser ya, maka dia akan mengakses variabel angka ya, indeks ke 1. Dia berisi 2. Nah, di sini kalau angka 2-nya aku tukar ya, aku tukar di sini, maka kalau kita akses lagi indeks ke 1, dia berubah menjadi sebentar, kita reload. Maka dia berubah menjadi 1 gitu. Nah, ini ya kalau kita menggunakan array, dia akan memungkinkan datanya itu tertukar gitu. Tetapi kalau kita menggunakan let angka, kita bikin variabel angka lagi deh ini ya. Kalau kita menggunakan objek di sini contohnya angka 1 isinya 1, lalu angka 2 isinya itu 2 gini ya. Kalau kita akses angka lagi ya, lalu dengan key-nya itu angka 1, maka dia akan menampilkan angka 1 ya. Meskipun di sini kita tukar nih teman-teman ya. Meskipun kita tukar seperti ini, kalau kita reload ya dia tetap menampilkan angka 1 gitu. Itu salah satu manfaatnya menggunakan objek. Ya mungkin sekian teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat belajar dan semangat belajar.